Yang ketiga adalah mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah, memohon, berdoa. Dia meminta kepada orang-orang soleh ataupun batu-batu atau benda-benda keramat, kuburan keramat, benda-benda yang dikultuskan, ya, baik benda-benda antik, ya, benda-benda yang bersejarah, baik itu keris, tongkat, pedang, ataupun pohon yang besar, batu yang besar, gunung, ya, dia antarkan sesajian dan permohonannya kepada benda-benda tersebut. Walaupun dia yakin Allah mengabulkannya. Orang-orang musyrikin dahulu yang mengabulkan semua permintaan mereka tetap yakin Allah, tapi mereka menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara yang mereka mohon. Kenapa? Karena menurut mereka, benda-benda yang mereka mohon ini suci di sisi Allah. Atau makhluk yang mereka jadikan perantara suci di sisi Allah. Jika benda dan dicintai Allah, jika mereka meminta, Allah akan beri. Maka kita minta kepada mereka, biar mereka memohonkan permintaan kita kepada Allah. Ini namanya transfer doa. Nah, ini yang syirik. Sebagian orang menganggap ini tawasul. Ini bukan tawasul namanya. Ini persis perbuatan syiriknya orang jahiliyah. Yang bertawasul itu memohon doa dari orang soleh yang hidup. Yang hadir lalu meminta kepada ya Rasulullah, sebaiknya para sahabat, tolong doakan akan Allah menurunkan hujan. Seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, tolong doakan akan Allah mengembalikan penglihatanku. Ada lagi perempuan yang datang, ya Rasulullah, tolong doakan akan Allah menyembuhkan penyakitku, yaitu penyakit wanita penyakit ayan. Tapi setelah Rasulullah SAW tidak ada seorang pun para sahabat maupun para tabi'in, para ulama datang ke kubur Rasulullah SAW ketika umat ditimpa oleh bahaya dan bencana. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah. Tidak ada lagi. Jadi ibadahnya orang-orang musyrikin dahulu kepada selain Allah itu mereka menganggap seperti kaum Nabi Nuh, ya, seperti kaum Nabi Nuh itu kan orang-orang soleh yang mereka minta dengan prediksi orang-orang soleh ini mulia di sisi Allah. Jika orang soleh ini meminta, memohon, Allah akan beri, maka kita minta kepada mereka saja. Ya, karena kita ini makhluk yang berdosa. Ya, sulit Allah untuk memperkenankan permohonan kita. Itu asumsi-asumsi yang dibangun oleh kaum musyrikin. Nah, di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang ia tidak dapat memberikan mudarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Wa yaqulun. Nah, alasan mereka ketika meminta kepada sesuatu dari selain Allah tadi, menyembah kepada sesuatu selain Allah tadi, padahal sesuatu tidak beri mudarat, tidak pula manfaat, alasan mereka apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka Allah katakan, "Qul atunabi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ard." Katakan, hai Muhammad, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah tentang apa yang ia tidak ketahui di langit dan di bumi? Jadi apakah kalian berprasangka Allah tidak tahu segala apa yang ada di langit dan di bumi? Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ini. Allah maha mensucikan dirinya, subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun. Ya. Baik. Itu diantara perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Dalam ayat lain,
Mereka menjawab juga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah kepada mereka-mereka berhala-berhala, patung-patung sebagai jelmaan dari sesembahan mereka yang mereka anggap itu adalah jelmaan daripada arwah orang soleh yang mereka kultuskan, kecuali sekedar agar mereka-mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan percaya yang mengabulkan, yang memberi itu adalah berhala tersebut, tapi sebagai perantara doa mereka kepada Allah. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min duni la yastajibu lahu bi syai'in. Milik Allah lah doa yang benar, seruan yang benar. Dan orang-orang yang menyeru, yang memohon, yang berdoa min dunihi kepada selainnya, la yastajibuna lahum, tidak akan pernah sesuatu yang mereka mohon itu memberikan, menjawab, memperkenankan permohonan doa mereka. Bi syai'in, dengan sesuatu pun. Illa kabasitil kaffaihi ilal ma'i liyablu afahu, sebagaimana orang mengambil air laut, orang mengambil air dengan telapak tangannya untuk disampaikan ke mulutnya, wa ma huwa balighihi, tentu tidak akan mungkin air itu terbawa ke mulut kalau diambil begini, Kemudian wa ma du'aul kafirin. Nah, ini menunjukkan ujung ayat, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tidak adalah permohonan orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Apa permohonan mereka tadi? Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'.